Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan yang saya cintai saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW didatangi oleh para sahabatnya, yang kebetulan pada hari itu Nabi Allah Muhammad SAW tidak berada di rumah, maka dari itu para sahabatnya pun duduk di depan rumah Rasulullah SAW sambil berbincang-bincang. Ketika mereka sedang membahas suatu masalah, lewatlah seorang pemuda di depan mereka, yang mana pemuda ini berjalan sendiri. Berjalan sendiri, tertawa sendiri. Sehabis tertawa, ia menangis. Para sahabat kebingungan, kenapa pemuda ini? Tertawa, menangis, lalu ia guling-guling di pasir bagaikan orang gila. Para sahabat semakin kebingungan. Esok harinya, para sahabat Nabi SAW bertanya kepada Muhammad, "Ya Muhammad, Nabi Allah, ketika kami sedang duduk di depan rumahmu, kami melihat seorang pemuda yang sedang berjalan. Ia tertawa sendiri ya Rasulullah. Sehabis tertawa, ia menangis. Bergantian tertawa, menangis, tertawa, menangis. Setelah itu ia guling-guling di pasir ya Rasulullah. Apakah itu disebut orang gila?" Nabi SAW menjawab, bukan orang gila. Itu adalah orang yang terkena musibah. Orang gila itu adalah orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita ambil ibrah dalam riwayat ini, bahwasanya ketika ada seorang yang datang kepada kita, karena kita kasihan melihat dia, kita beri ia makan. Belum cukup juga, karena masih kasihan kita kepada dia, kita berikan ia tempat tinggal. Belum cukup juga, kita berikan ia pekerjaan sampai ia menjadi orang yang sukses. Setelah itu ia pergi tanpa mengucapkan rasa terima kasih kepada kita. Bagaimana perasaan kita? Begitulah ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, kita tidak mengingatnya, bahkan kita tidak bersyukur atas nikmatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah SAW ketika melakukan hijrah, ia mengambil dua sikap hijrah. Yang pertama, hijrah secara qalbiyah. Yang kedua, hijrah secara badaniyah, yaitu fisik. Selama 13 tahun lamanya, beliau dan para sahabatnya mengambil hijrah secara qalbiyah di tengah-tengah komunitas yang tertutup dengan kejahilian dan kemusyrikan. Maka dari itu, kita sebagai orang muslim harus memberitahukan kepada dunia bahwa kita bukan teroris. Jihad dalam Islam tidak sama dengan terorisme. Menurut Abdul Karim Jaidan dalam bukunya Ushulud Dakwah, jihad adalah perjuangan seorang muslim untuk menjalankan keimanannya. Yang pertama, iman yang ikhlas dan kokoh. Dan yang kedua, melawan hawa nafsu. Dan yang ketiga, menghadapi syaitan yang harus kita kalahkan sebelum manusia itu dikalahkan. Tindakan-tindakan yang pernah terjadi di negara kita ini, seperti bom Bali, peledakan jiwa Marriott yang mengatasnamakan jihad, itu tidak ada dalam ajaran Islam. Marilah sama-sama kita menjaga nama jihad ini. Jangan kita kotori nama jihad ini dengan tingkah laku kita yang tidak bernilai agama. Masih banyak kegiatan yang lainnya. Memberantas KKN, mengentas kemiskinan. Menuntut ilmu tidak kalah pentingnya dengan mengangkat senjata.
Hari ini jihad yang kita lakukan adalah, kalau bagi orang pejabat jihadnya adalah melawan korupsi dan kolusi. Kalau bagi anggota dewan jihadnya adalah berjuang untuk rakyat. Bukannya tidur, duduk santai di kantor yang dipikirkan cuma duit. Kalau bagi pelajar jihadnya adalah belajar rajin, bersungguh-sungguh agar kita menjadi manusia yang kreatif, inovatif, produktif, sehingga kita bisa bermanfaat bagi bangsa dan agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya tegaskan bahwa makna jihad itu adalah sangat luas. Jangan kita pikirkan jihad itu adalah untuk menghilangkan nyawa orang lain. Banyak hal kegiatan yang lain yang bisa kita lakukan. Patuh kepada orang tua, patuh kepada suami, keluarga, bersahabat. Tidak ada yang namanya kata bercerai-berai. Mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Sebagai kesimpulannya ialah, yang pertama, banyak pun Allah memberikan kepada kita, atau sedikit pun Allah memberikan kepada kita, kita wajib mensyukur nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jihad memiliki makna yang sangat luas. Yang pertama, jihad yang kita lakukan adalah melawan hawa nafsu diri kita sendiri yang harus kita kalahkan. Yang kedua, Islam bukan agama teroris. Islam adalah agama kasih sayang. Maka dari itu, semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Yang mendengarkan pun ini semoga bermanfaat. Sebagai penutup, sekarang adalah kenangan, esok adalah harapan, kemarin adalah pengalaman yang tak luput dari kekilapan. Semoga hari ini kita lebih baik dari hari sebelumnya. Usikum wa nafsim bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.